Ikan hias merupakan salah satu ikan yang memiliki prospek penting dan prospek hias yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Indonesia melakukan penjualan senilai 24 juta pada tahun 2014. Pasar yang sangat luas baik dalam negeri terutama luar negeri, ikan hias menjadi prospek yang baik terutama di kalangan pengsuka ikan hias. Potensi ikan hias di Indonesia sangat besar. Spesies ikan hias Indonesia paling terbesar dan ekspor kelima terbesar ikan hias yang paling banyak digemari oleh pasar ikan hias, yaitu ikan yang berwarna cerah, bentuk unik dan mudah dipelihara. Ikan hias yang paling populer diakus ikan neotetra dan ikan rainbow. Berbicara tentang ikan neotetra yang banyak populer di pasaran, yaitu pertama kita harus melakukan seleksi induk dalam pemilihan. Memilih induk dengan cara membedakan indukan jantan, memilih tubuh yang terlihat ramping, garis warna neotetra lurus, gerakan terlihat lebih lincah dibandingkan dengan yang betina, bentuk tubuh terlihat agak panjang. Ikan betina cirinya yaitu terlihat bulat pendek, perutnya terlihat gemuk, dan warna neotetra garisnya itu terlihat bengkok. Juga akan melanjutkan penjelasan, yaitu persiapan wadah pemijahan. Nah, yang pertama itu air yang digunakan harus steril dan memiliki pH 6,4. Nah, kedua menyiapkan air hujan ditampung di suatu wadah lalu diendapkan selama 1-2 minggu. Yang ketiga itu suhunya diatur sampai suhu 28 derajat Celcius. Tempat yang diperlukan untuk pembiakan dibersihkan terlebih dahulu dan dicuci dengan tawas agar airnya semakin jernih. Nah, tempat yang digunakan bisa dari akuarium maupun kolam tembok. Nah, kemudian masukkan air hujan yang sudah didiamkan tadi di dalam wadah pemijahan. Nah, lalu ditetesi dengan air rendaman kayu asam agar kumannya mati atau hilang di dalam air. Nah, selanjutnya setelah ditetesi maka bisa didiamkan selama kurang lebih 2-3 hari. Kemudian masukkan tanaman air dan daun-daunan sebagai peletak telur ikan yang tetra tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pemijahan. Pemijahan dilakukan oleh ikan neotetra menggunakan sistem parsial. Nah, pemijahan dilakukan di ruang yang tertutup wadah yang agar pada saat pemijahan ikan tidak terganggu. Nah, kemudian saat penyatuan ikan pada wadah pemijahan ikan akan terlihat telurnya sampai kurang lebih 3 hari. Setelah terlihat telurnya, pindahkan induk ke wadah pemeliharaan induk. Nah, telur tetra menetas kurang lebih 3 hari. Hari pertama sampai hari ketiga larva masih mempunyai kuning telur sehingga tidak perlu diberi pakan seperti artemia atau kutu air. Pemeliharaan benih. Pada pemeliharaan benih ikan neotetra pada umur 2 bulan, pemberian pakan menggunakan pakan cacing sutra atau pelet serbuk. Pemberian dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Agar benih tetap sehat, sebaiknya melakukan pergantian air 30% per hari dengan suhu 28 sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Hidayat Putra dari kelas 5A. Di sini saya ingin menjelaskan perencanaan pemasaran untuk strategi penjualan ikan. Rencana pemasaran. Yang pertama, penetapan harga. Harga yang kami tawarkan di sini ini sesuaikan dengan sasaran kami, yaitu para masyarakat menengah ke atas. Harga kami sesuai dengan kualitas ikan dan berbagai variabel lainnya. Kami akan mengutamakan kualitas ikan dan tidak hanya berfokus mengambil keuntungan semata. Yang kedua, strategi pemasaran. Perbaikan harga. Perbaikan
pemajangan ikan hias neon tetra sehingga terlihat lebih menarik, memberi jaminan mutu bahwa ikan yang dijual berkualitas baik sehingga konsumen tidak ragu untuk membeli produk yang dijual. Dan hal ini akan memberi keuntungan bagi pemilik karena konsumen tersebut akan menjadi pelanggan merekomendasikan ikan hias tersebut kepada orang lain untuk membeli ikan hias neon tetra. Yang ketiga yaitu estimasi penjualan. Usaha budidaya ikan neon tetra ini merupakan usaha yang berbeda dari jenis usaha budidaya lainnya, sehingga pesaing di usaha ini masih sedikit. Harga jual ikan neon tetra bervariasi per ekornya. Neon tetra yang besar dan berkualitas tinggi bisa dibanderol harga tinggi. Neon tetra berkualitas diperoleh dari indukan yang berkualitas pula. Indukan berkualitas memerlukan modal yang besar untuk pengadaan. Namun hasilnya biasanya tidak mengecewakan, sebab dalam sekali pijah sudah bisa dirasakan keuntungannya. Jadi jangan segan-segan mencari indukan berkualitas untuk mendapatkan hasil optimal. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.